Astagfirullahaladzim, astagfirullah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kenapa bang? Dia geletak itu palanya keluar dari kamar mandi. Pokoknya banyak yang ketemu sama dia selama 3 minggu itu. Sebelum 40 hari itu? Iya, sebelum 40 hari itu. Banyak yang ketemu sama dia. Itu dia meninggal, matanya melotot, itu terus dia melet. Halo semuanya, kembali lagi sama gue Indra. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian yang nonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilancarkan urusannya, serta dimudahkan rezekinya. Nah, di sebelah gue ini udah ada narasumber nih. Narasumber gue ini akan bercerita pengalamannya yang menurut gue tuh epic banget. Karena ada salah satu tetangganya, arwahnya ini gentayangan dan meneror warga-warga di sekitarnya, termasuk narasumber gue ini. Ya udah, tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung aja kita sapa nih narasumber yang ada di samping gue. Bang Ape, apa kabar bang? Baik. Kesibukan apa nih sekarang bang kalau boleh tahu? Kerja sih. Kerja swasta lah. Swasta. Sebelumnya saya mau ucapin makasih banyak nih bang udah mau mampir ke studio dan berbagi cerita. Nah bang Ape ini mau cerita tentang pengalaman abang dulu pernah tinggal di salah satu pemukiman warga lah ya. Dan di sana pernah ada kejadian tetangga itu meninggal bunuh diri jadi dengan cara lain. Dengan cara bunuh diri jadi. Oke. Kalau nggak salah minum ini deh, racun. Oh, minum racun. Racun serangga. Oh, gitu. Oke. Nah ini kalau boleh tahu kejadiannya tahun berapa nih Pak? Itu ya saya ingat sih waktu itu masih sekolah ya, itu sekitar 89 mau ke 90. 89. Akhir tahun 89 mau ke 90 awal. Oke. Mendekati. Jadi antara tahun 89 mau ke 90. Iya, jadi sekitar akhir tahunan ya, sebelum Desember ya, November atau mau ke Desember gitu ya. Oke, teman-teman, sebelum Bang Ape melanjutkan ceritanya dan cerita lengkapnya ini, gue mau ingetin kalian, buat kalian yang memiliki cerita horor, kalian bisa follow akun sosial media Indra Stories yang gue cantumin di kolom deskripsi. Dan di situ ada nomor WA-nya juga, jadi kalian bisa langsung WA aja nih. Dan gue mau ingetin juga buat kalian yang belum support channel ini dengan cara subscribe, like, komen, dan di-share, buruan di subscribe dan dinyalakan lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Ya udah nih, langsung aja kita simak ceritanya. Oke, Bang Ape, boleh diceritain tuh Bang, kejadiannya kayak gimana? Kejadiannya tuh udah lama banget sebenarnya ya. Itu sekitar tahun 89-an mau ke 90. Itu saya ingat saya masih sekolah waktu itu ya. Jadi kejadiannya itu, maksudnya kejadiannya itu adalah seorang perempuan ya, dari keluarga, sebenarnya keluarga ada gitu ya. Dari desas-desusnya sih katanya dia kayak tertekan lah gitu loh, karena saudara-saudaranya tuh sering ngebanding-bandingin dia sama orang lain gitu loh. Terus kayak apa sih, kayak merendahkan banget dia nggak nikah umurnya kan karena udah agak tua ya gitu. Jadi kejadiannya tuh kalau nggak salah itu malam, saya inget banget itu malam, saya maghribnya tuh saya habis pulang ngaji itu kalau nggak salah malam Kamis, kalau nggak salah malam Kamis ya, malam Kamis. Jadi malam Kamis itu kejadiannya sekitar jam setengah 11 atau jam 11 ya, karena saya habis pulang nongkrong lah sama anak-anak dulu ya. Kenapa bisa begitu, itu ceritanya dia itu bunuh diri katanya ya. Jadi meninggal itu bunuh diri. Nah, kenapa dia bunuh diri itu ya karena dari cibiran-cibiran keluarganya sendiri gitu loh. Jadi dia itu sebenarnya adiknya yang punya rumah. Saya manggil dia biasanya Bibi ya. Kalau nggak salah Bibi siapa ya, Birani apa Bibi siapa gitu, saya lupa. Pokoknya ada Nininya ada. Saya biasa manggil Bibi aja sih gitu loh. Jadi kakaknya dia tuh yang punya rumah itu, dan anaknya itu teman saya gitu loh.
Nah, sampai sekarang pun saya masih ingat tuh mukanya dia tuh, masih ingat karena saya sering ketemu ya. Dan orangnya juga supel gitu loh. Dan nggak nyangka banget kalau dia tuh punya tekanan kayak gitu, nggak nyangka gitu loh. Karena setiap keluar kemana tuh selalu nyapa orang gitu loh. Mungkin dia memendam kali ya di dia sendiri ya. Yang akhirnya ketahuan mungkin ada salah satu keluarganya cerita kalau dia tuh sering bentrok sama saudaranya satu ini tuh yang sering gitu. Jadi kejadian itu yang saya alamin itu waktu itu tuh malam saya habis pulang nongkrong sama temen ya itu. Biasalah saya lagi nongkrong sama teman kan. Tadinya saya udah mau pulang tuh dari jam 9 tuh udah mau pulang. Cuman teman ada yang ngajak jalan dulu ke sini ke situ nyari nasi goreng apa dulu gitu ya. Itu sampai saya pulang tuh 10:30 kalau nggak salah, itu pun saya udah maksain banget pulang. Waktu saya mengalami hal itu tuh sebelumnya sama sekali nggak ada kepikiran ke situ. Dan sama sekali saya nggak ingat ada kejadian itu sebelumnya. Gitu. Kejadian gantung diri itu. Dan kayak lupa aja gitu loh saya gitu loh. Jadi pulang aja cuek gitu. Padahal kejadiannya itu dari saya pulang main itu sekitar dia tuh meninggalnya itu gantung dirinya tuh udah 2 minggu mau 3 minggu lah. Mau 3 minggu berarti kan belum 40 hari ya. Belum 40 hari ya. Nah itu saya nggak kepikiran ke situ ya, namanya saya lagi senang-senang main apa gimana ya. Nggak ada pikiran kalau 40 hari itu gimana kan nggak ngerti. Nah saya santai aja tuh, awalnya emang nggak ada pikiran apa-apa, main sama teman, ngobrol gitu. Terus apa namanya, ya biasalah namanya anak-anak nongkrong ya. Cuman pas udah bubar nih mau pulang karena besok saya sekolah kan. Saya pulang, saya jalan, cuman nggak tahu kenapa pada saat saya pulang itu saya ngerasain tuh kayak berat langkahnya gitu loh, kayak ngerasa saya lagi sakit padahal saya nggak sakit, cuman kayak berat aja gitu loh. Saya jalan dan kebetulan 3 hari itu sepi banget, habis gerimis, habis hujan kalau nggak salah, habis hujan, jadi orang tuh jarang, nggak ada yang keluar habis hujan gitu loh. Kemungkinan pada tidur gitu loh. Jadi waktu habis hujan itu saya baru keluar main. Habis hujan tuh, habis isya baru berhenti hujan kalau nggak salah, saya keluar main. Nah 10:30 itu saya pulang. Dan hawanya tuh beda banget. Dinginnya tuh 2 kali lipat. Dari hawa dingin malam tuh 2 kali lipat. Nggak tahu kenapa pada malam itu. Saya jalan, begitu sampai gang saya tuh agak gelap memang. Karena lampunya tuh nggak pas di ujung gang. Jadi lampu penerangannya agak ke tengah, baru ke sana lagi. Sampai rumah saya gelap lagi. Tuh. Saya belok, masuk gang situ belok. Nah kebetulan emang gang saya itu banyak pohonan. Jadi warga situ banyak yang naruh-naruh pot-pot gede-gede, pohon-pohon gitu ya. Ada satu pohon itu, kalau nggak salah itu bukan di pot dia itu emang nancep ke tanah. Kayak model pohon apa ya? Pohon kelapa, tapi kelapa kalau nggak salah, tapi kelapa yang kuning itu loh. Yang kecil itu loh, yang nggak tertarik untuk dimakan tuh. Kelapa gading atau kelapa apa saya nggak ngerti deh. Pohonnya pendek tapi lebat. Nah di situ saya jalan, pulang, tek. Saya emang nggak ada bayangan, hitam aja gitu. Karena dia di bawah pohon itu emang nggak ada penerangan kan, di bawah pohon kelapa itu. Saya jalan aja, cuman mata saya agak-agak mau belok ngelihat gitu loh, kayak bayangan orang di situ, kayak ada orang diri gitu. Dari ekor mata ya. Jadi kan kita nggak bisa, walaupun kita jalan lihat lurus tapi tetap kan kanan kiri tetap ada yang sebagian ada yang kelihatan gitu loh. Dan nggak tahu kenapa saya ketarik nengok gitu loh. Ada kayak orang, bayangan perempuan kayak pakai kerudung, ya. Kerudungnya sih nggak hitam nggak apa, kayak warna-warni lah gitu loh. Dan kerudung itu saya kenal banget karena semasa hidupnya almarhum tuh selalu pakai kerudung itu. Gitu loh. Cuman pada saat itu saya nggak ngeh itu dia, gitu loh. Saya jalan, saya ngelirik, saya mikir, ngapain ini malam-malam di sini, bukannya masuk, saya pikir perempuan. Nah, saya nggak ingat kalau dia udah nggak ada. Itu pas udah gitu, apa namanya, saya perasaan saya nggak enak. Kok kayak si Bibi itu ya, saya pikir gitu kan. Saya pada jalan, saya mulai ingat kalau itu mirip Bibi itu tuh sekitar 5 meter saya baru ngeh. Kok kayak si Bibi itu ya, yang meninggal itu. Setelah melewati pohon. Setelah melewati pohon, itu saya nggak ngeh kalau itu dia.
ya kan. Malah saya bilang, ngapain, dalam hati saya, ngapain perempuan di sini sendirian, nungguin siapa gitu kan, bukannya masuk rumah gitu. Nah sambil ngomong itu saya jalan lagi 5 meter itu baru ngeh, kok saya kenal kerudungnya, kayak saya kenal kerudungnya gitu loh. Karena ya namanya saya sering ketemu dia kan, saya kenal kerudungnya gitu loh. Dan gitu bajunya juga baju yang sering dia pakai lagi, yang saya pernah lihat gitu loh. Kalau di remang-remang itu ya, kayak baju panjang itu yang kayak model gamis panjang gitu, cuman warnanya agak coklat gelap gitu ya. Hah, masa iya sih Bibi itu gitu loh. Saya tengok, itu udah nggak ada, Hilang. udah nggak ada, Dok, nggak ada. Astagfirullah, kemana dia? Saya bilang. Saya tengok lagi nggak ada. Pas saya belok lurus gini, saya mau jalan, tahu udah di sebelah kanan, udah pindah posisi. Saya gini, tapi dia tetap nggak mandang saya, dia tetap arahnya ngebelakangin saya. Belakangin. Sampai saya lihat, saya nggak bisa gerak ini, nggak bisa gerak sama sekali mau ngomong apa itu. Tapi untungnya kaki saya nggak dibikin berat juga. Itu sendal sampai lepas ketinggalan mas saya. Saya jalan cepat gitu. Sampai akhirnya mau lari takut dia ngikutin gitu loh. Nah, itulah sampai rumah itu saya sampai kayak orang apa ya, kayak orang bego. Sampai buka pintu, gudak sampai ibu saya kaget kan. Ada apaan sih, ngapain sih, berisik udah malam gitu. Saya nggak berani cerita, belum cerita itu. Belum cerita sama sekali, belum cerita. Dia cerita sama orang tua begitu besoknya saya bangun tidur ya, baru saya cerita itu. Sampai apa ya, sampai orang tua juga masih nggak percaya apa gimana, nggak percaya gitu. Tapi setelah beberapa hari dari hal itu, banyak orang cerita juga pernah lihat. Jadi nggak saya doang. Berarti memang warga di kampung itu atau warga sekitar situ emang suka melihat juga? Sering lihat gitu loh. Tapi tempatnya sama tuh? Tempatnya sama. Nggak pernah pindah, sama. Selalu di pohon itu. Karena dulu semasa hidupnya saya inget banget, dia sering di situ. Dia kalau janjian sama saudaranya nih, ntar saudara datang ke situ tuh, jemput dia, selalu di situ nungguinnya. Nggak pernah di depan rumah, padahal nggak pernah. Tapi lokasinya nih dekat dari rumahnya atau? Dekat, jadi Dekat. gangnya rumah dia itu lebih dekat ke arah depan. Jadi dari arah masuk gang itu sekitar 3 rumah itu rumah dia. Dia rumah keempat. Kalau saya masih jauh lagi ke belakang. Dengan pohon itu dekat juga? Dengan pohon itu dekat. Emang pohon itu paling ujung mau ke depan. Di situ posisinya. Itu yang bikin saya merindingnya itu apa ya? Dia tuh kayak seguk-seguk nangis. Gitu loh. Kalau sependengaran saya ya, cuman dia nggak apa gitu nggak gitu. Makanya saya bilang, ini ngapain perempuan di sini, bukannya masuk gitu loh. Pas saya jalan itu, makanya itu saya baru ingat, wah itu loh, aduh merinding sampai sekarang juga masih berat. Saya kalau cerita soal ini pasti ingat aja, karena ya saya dekat sama dia gitu loh, sama dekat banget gitu. Saya sering kalau dia pulang dari pasar, dari warung tuh, saya suka kalau lagi ketemu suka dikasih apa yang dibelanjain. Ya, kamu suka nggak, mau nggak gitu. Dan saya juga emang akrab sama ponakan dia, saya main sama dia tuh, saya sering ke rumahnya juga. Itu loh, sampai itu udah berapa tahun ya, sekitar 5 tahunan atau 6 tahun saya ke rumah dia, main tuh ke rumahnya dia itu. Sampai saya nggak berani lihat kamar mandinya tempat dia meninggal itu di situ. Oh, meninggalnya di kamar mandi? Di kamar mandi, dia minum racun baygon, kamar mandi. Itu saya sampai nggak berani ngeliat itu. Nah, yang lebih parahnya lagi itu pas dia itu kayak di atas. Jadi dia kayak ada di atas, dia tuh kayak ada balkon depan rumahnya gitu. Itu saya lari, bener-bener lari itu. Udah nggak tahu gimana dah. Apa ya? Kayak manggil. Gitu-gitu. Dia diri gini sampai kerudung gitu dia di atas. Bersuara, cuma suaranya gitu aja. Gitu. Saya kan nyariin, suara apaan nih, saya bilang, kucing nggak ada kan. Ini kayak ngeledek apaan sih, saya bilang kan. Saya kira ada anak anjing atau apa kan. Cuma suaranya kayak di atas, pas saya lihat bener itu bayangan dia di atas itu. Saya nggak ingat kalau kemarin sih udah kejadian ketemuin dia, saya lewat situ lagi pulang. Itu nggak ingat saya. Kalau ingat sih nggak mau lewat situ lagi. Sampai akhirnya besok saya nggak mau lewat situ. Saya muter lewat kampung. Tapi setelah kejadian itu pernah ketemu lagi di tempat yang sama? Saya udah nggak pernah lewat situ lagi. Menghindar.
Karena udah 2 kali saya ketemu jadinya. Makanya saya menghindar, udah nggak mau lagi lewat situ. Kalau waktu saya keduanya itu ketemu keduanya itu saya udah nggak ngeh. Waktu awal udah ketemu juga, tapi pas yang keduanya ini, kenapa yang keduanya ini saya bertatapan, bukan madep sono, dia bertatapan. Dia kayak ngeliat ke bawah gini. Cuma saya nggak ngeliat bentuk wajahnya jelas karena itu agak remang, di situ lampunya nggak terlalu terang. Di situ aja, makanya saya pas besoknya udah itu saya udah nggak mau lagi tuh. Itu saya sampai sekolah tuh kepikiran, sampai beneran sampai sekolah sampai inget kayak gitu-gitu. Jadi saya kalau pulang ngaji apa-apa tuh nggak pernah lewat situ, main pun nggak mau. Saya muter lewat kampung biar agak jauh nggak apa-apa. Tapi saya selalu minta temenin sama anak-anak bareng karena lewat kampung juga sebenarnya juga agak serem juga. Iya, banyak itu kalau di daerah situ, emang di daerah kampung itu malah ada yang lainnya, cerita-cerita yang lain gitu, yang orang lainnya yang pernah ngalamin. Kalau saya mah daripada saya ketemu yang itu lagi gitu loh. Soalnya kenal banget gitu sama dia gitu. Jadi kayak dia tuh minta tolong, nggak tahu minta tolong apa gitu. Tapi belum ketemu tuh jawabannya. Belum ketemu. Cuman ada teman saya itu cuma ngalamin juga. Oh, ngalamin juga. Cuman kalau dia dipanggil, bukan dipanggil, kayak ditegur. Ditegur, baru pulang gitu katanya. Iya katanya. Dia juga lari langsung begitu ingat itu orang udah nggak ada. Itu. Jadi apa ya? Itu dia sempat ada sampai 3 minggu itu nemuin orang terus deh. Pokoknya banyak yang ketemu sama dia selama 3 minggu itu. Sebelum 40 hari itu? Iya, sebelum 40 hari itu. Banyak yang ketemu sama dia. Tapi dia nggak ngeganggu? Enggak, dia cuma diem aja. Diem aja. Cuman ntar kalau kita udah penasaran nengokin hilang, nggak ada. Nggak ada. Cuman kayak dirinya tuh juga saya ingat banget itu tuh kayak nggak kayak orang normal. Kalau orang normal diem, plek, stabil. Ini kayak ke bawah angin gitu-gitu, goyang gitu. Jadi kayak udah nggak nginjak tanah, kayaknya gitu loh. Itu sih baru kepikiran gitu, udah lari, udah sampai rumah itu kepikiran. Ya kepikiran itu dirinya dia tuh kayak goyang-goyang gitu, nggak stabil diem gitu loh. Iya kan kayak enteng udah badannya. Nah itu. Kayak daun gitu. Kayak cuman baju aja tuh digantung gitu loh. Itu cuman rambutnya ada. Cuman baru berapa hari gitu ya kok rambutnya tuh udah ngelebihin kerudungnya gitu loh. Oh gitu. Padahal rambutnya nggak panjang banget. Kalau nggak salah cuma segini. Kalau dikerudungin ketutup dong. Ini kok kayak sampai segini gitu loh. Udah sampai segini. Kerudungnya malah di atasnya jadinya. Tapi rambutnya panjang ini pas setelah meninggal itu? Udah meninggal. Pas meninggal itu udah berubah rambutnya panjang gitu. Makanya saya bilang. Gitu loh. Berarti pas meninggal itu malah rambutnya panjang? Udah beda gitu loh. Makanya. Tapi saya kenal banget kerudungnya. Itu kerudung dia banget emang. Saya tahu banget. Tapi kalau warga lain ini ngelihat sosok yang sama dengan tampilan dan pakaian yang sama atau beda juga tuh? Banyak tetangga juga ngenalin pakaiannya. Cuman nggak tahu kalau pakaian yang lainnya lagi ya. Karena dia emang sering pakai baju gonta-ganti, tapi nggak terlalu sering gonta-gantinya. Jadi sering banyak yang dilihat ini gitu warna. Mungkin ada sekitar 4 warna lah gitu loh yang sering dilihat warga itu. Dan pakaiannya yang sering dilihat warga itu yang setelah dia udah nggak ada itu ya baju itu juga yang dipakai. Gitu, jadi apa ya? Ya begitulah, makanya saya bilang ini kayak apes apa gimana gitu ya. Itu yang pas gregetnya itu ya, pas saya jalan itu waktu pertama kali mau ketemu dia itu dingin semua badan. Kayak angin tuh kenceng kena saya gitu loh. Sampai saya begini gitu, dingin banget gitu. Sampai jalan begini masuk ke gang. Makanya saya ngeliat ada bayangan itu. Udah agak berat sebenarnya gitu loh. Untung apa ya, nggak tahu deh kalau dia nengok gitu kali ya. Saya nggak tahu kalau pas lagi diri dekat gitu nengok, saya nggak tahu ada bentuk dia kayak apa tuh. Untung aja dia nggak nengok gitu loh. Cuman kayak apa sih ya, kayak ya seguk-seguk itu yang tadi saya bilang, cuman kayak nangis gitu loh. Cuman saya nggak ngeh kalau itu dia. Pertama karena rambutnya lebih panjang. Tapi begitu saya lihat dengan kerudungnya kok kenal gitu loh kerudungnya. Awalnya kan tadinya saya nggak kenal kan, saya sempat bilang tadi kan,
ngapain lagi nih orang di sini gitu loh, bukannya masuk gitu udah malam cewek, nggak taunya dia gitu loh. Saya nggak tahu kalau itu dia, cuman begitu taunya dia tuh kerudung yang bikin saya ingat gitu loh. Padahal orang itu orang nggak, sebenarnya orang baik gitu kalau saya bilang gitu. Cuman jadi ya nggak tahu apa korinya apa gitu ya, karena yang pernah saya tahu guru ngaji itu nggak ada orang mati itu hidup, biasanya suka itu tuh korinya, apalagi kalau matinya nggak wajar, suka korinya yang marah gitu loh. Kan kita kan lahir kan ada kembaran ya, itu biasanya kembarannya itu yang nggak terima. nggak terima, mau nuntut balas lah apa lah dengan cara apa nggak tahu lah. Oh iya, itu saya awalnya tuh udah nggak enak itu nyium bau. Oh, ada Bau, baunya dulu. ada bau. Jadi saya masuk ke gang saya itu mau pulang itu kecium bau apa yang nggak pernah ada di situ gitu. Kayaknya sih bunga, cuman bunga ini nggak pernah ada di gang saya. Kenapa baunya ada gitu loh. Dan itu saya nggak ngeh, cuman saya dalam hati, bunga wangi amat ini baunya gitu loh. Cuman saya ngeliat sekitar saya itu nggak pernah ada bunga. Di situ pohon tanaman itu cuma tanaman yang pendek-pendek ini, yang hijau-hijau. Ada pohon kelapa yang itu, sama lidah buaya itu kan nggak ada yang bikin bau kayak gitu-gitu. Berarti baunya ini baru pertama kali abang cium ya? Itu baunya itu kecium pas saya belok gang. Pas saya belok gang tuh udah peng. Cuman saya nggak kepikiran, ya namanya banyak rumah pada nanam pohonnya. Gitu loh. Cuman saya ingat saya yang udah lama di situ nggak ada yang nanam bunga wangi itu. Yang nanam mawar nggak ada, nanam melati nggak ada, nanam anggrek nggak ada. Pohonnya pohon gede-gede hijau-hijau semua. Itu. Nah itu, saya nggak ngehnya di situ. Nyium bau itu. Bau itu, tapi begitu saya udah dekat kok baunya nggak kecium. Oh, jadi Berubah baunya. Bau apak malah. Bau apak apa ya? Kayak baju basah apa anduk basah gitu ya. Baunya nggak enak deh pokoknya. Baunya nggak enak. ini pas sudah mau dekat dengan si A. Iya, jadi jarak antara dia diri di pohon itu sama di gang ini itu ada sekitar 6 meteran lah. Jadi begitu saya belok tuh bau wangi. Begitu saya makin mendekat sekitar 0,5 meter ya, itu udah mulai baunya udah mulai beda. Baunya bau apa kayak bau kalau yang saya ikat sih kayak bau anduk basah gitu ya, nggak dijemur. Apek banget baunya, nggak enak banget. Saya heran kenapa dia di situ gitu loh. Mungkin apa masa hidupnya dulu dia karena sering di situ nongkrongnya apa gimana gitu loh. Nah, dia itu tetangganya sebelah ada namanya orang Padang tetangga sebelahnya dia, rumah dia. Itu yang paling ditakutin dia malah. Yang paling diseremin dia itu. Sampai dia kejebur got itu sih namanya Maman orang Padang tinggi. Karena dia suka ngeledekin nggak bercanda apa gimana, ngeledekin tuh kayak ngeledekin nyinggung. Mungkin ya orang yang keluarganya dia cerita sama kita orang itu, ini dia sih dulu suka nyinggungin perasaan orang apa dia gitu gini. Itu dia benar-benar ditongolin kalau dia. Iya, ditongolin. Jadi apa ya? Kalau si Maman tuh cerita mukanya tuh udah nggak beraturan kata dia. Mukanya udah nggak beraturan kata dia. Sampai dia naik ke pagar dia jatuh, kakinya ketusuk pagar dia. Terus si Maman itu saking udah takutnya. Karena rumah dia itu pas depannya pohon kelapanya itu. Di pohon kelapanya itu punya dia emang. Punya si Maman itu orang Padang itu. Punya dia pohon kelapanya. Dia sampai sakit berapa minggu itu kalau nggak salah. Iya. Karena ditampakin. Jadi dia pulang katanya ditegor, Man, gitu. Ngapain lu situ? Katanya gitu. Dia juga baru ngeh. Masya Allah kata dia. Begitu dia nengok mukanya udah nggak jelas kata dia. Aduh, saya bilang, katanya emang cerita keluarganya sendiri si Mamannya sendiri cerita. Dia tobat kata dia. Kenapa? Ya itu gara-gara dia sering nyinggung perasaan dia, sering ngomong yang nggak enak gitu, nyindir. Berapa minggu saya udah nggak berani lewat situ kalau pulang main malam, nggak berani saya lewat situ. Sampai ada yang tukang ojek kejebur got. Ditampakin juga. Iya.
Kejebur got, itu got di depan gede banget, kayak semai kali. Saking dia gininya, nengok terus, lupa belok, jeblok. Hansip yang ngangkatin motornya. Ada kata dia, ada entu apa gitu loh. Hansipnya udah tahu, lu lewat situ lagi. Gua aja nggak berani keliling kata Hansipnya. Iya, tapi ada. Jadi padahal pos satpamnya itu dekat loh sama rumah dia, sama gang saya. Jadi gang saya itu depannya pos. Itu nggak berani satpam nongkrong di pos kalau udah jam 12 ke atas. Pada pindah ke pos lain. Walaupun itu biasanya berapa orang yang Di pos tuh biasanya suka ada 3 atau 4. itu nggak ada yang berani? Nggak ada yang berani di pos itu. Karena itu deket banget sama pohon kelapanya. Jaraknya itu nggak ada 3 meter. Nggak ada 5 meter. Karena gang saya keluar tuh depannya pos satpam. Tapi nggak langsung berhadapan lurus ya, agak mencong dikit gini. Itu waktu meninggal tuh yang ngeliat itu tetangga naik. Pas tuh naik dia ngeliat kamar mandinya. Itu dia meninggal matanya melotot gitu. Terus dia melet gini. Gitu. Iya. Sampai itu tetangga yang naik ke atas itu. Saya tuh sempat ikut naik kalau nggak salah. Saya ikut naik sama teman saya itu. Anaknya yang itu. Ngajak. Nah kalau saya di rumah juga dipanggil Ape dari dulu saya. Pe bantuin ke atas Pe. Gue nggak bisa masuk ini. Kunci nggak ada. Katanya. Ya udah tapi ada. Ajak abang itu bantuin. Ya bertiga saya. Cuman saya agak-agak jauh dikit. Jadi yang naik terus sampai ke dalam tuh. Yang si Bang Rohman apa siapa saya lupa tuh Bang Rohmat, kalau nggak salah udah almarhum dia, sama teman saya ini yang punya rumah. Nekat bapaknya nggak bisa naik karena bapaknya badannya agak gemuk, nggak bisa. Nah saya tuh sama teman saya sama Bang Rohman itu naik ke atas karena teman saya yang tahu jalurnya masuk ke tempat jemuran ke arah tangga turun, yang tahu itu. Kebetulan tangga turun itu nggak dikunci, nggak digembok, karena emang itu biasanya kalau ngunci itu malam, karena kan nggak jemur. Karena kalau malam dibuka gitu kan bahaya maling kan, bisa masuk. Dia mah orang kaya sebenarnya, orang kaya itu. Jadi saya masuk itu, Baroman teriak, astagfirullahaladzim, astagfirullah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kenapa bang? Dia udah turun dari tangga itu, udah masuk ke tangga itu, dia buka tangga, dia turun. Itu jadi turun tuh, langsung kamar mandi, pintu kamar mandi. Pintu kamar mandi kebuka, dia ngeletaknya itu palanya keluar dari kamar mandi. Gini ngadep ke atas, pas banget ngadep ke tangga situ. Gimana dia nggak teriak itu? Allahu Akbar, astagfirullah, begitu, la ilaha illallah, Allahu Akbar, ya Allah, gitu. Bang kenapa bang? Aduh, kata dia. Wah teman saya penasaran kan naik kan. Saya sempat ngelihat, cuman kalingan badan itu. Saya udah ngeliat, itu udah nggak ini dah. Nggak berani lama. Ini melotot matanya gini. Ini melet gini. Gitu. Ini busa semua mulutnya. Ya kan minum baygon, beracun. Busa semua mulutnya. Melet gini. Saya sempat lihat ke bawah. Allahu Akbar. Saya udah nggak berani ngeliat. Saya langsung turun. Teman saya malah nangis di situ. Ya, dia merasa bibinya, keluarganya kan, dia ponakannya. Kalau saya merasa bukan keluarga, saya takut, saya turun langsung. Astagfirullahaladzim, rambutnya tuh udah gitu basah tuh ya, udah unin busah mulutnya. Dia ngeletak begini, di sampingnya tuh kalau nggak salah saya ingat sekilas tuh botol baygon yang panjang deh, yang botol plastik tuh, bukan yang kaleng, yang warna biru kalau nggak salah, biru deh kalau nggak salah, yang merek selain baygon ya kalau nggak salah. Yang jelas sih obat nyamuk aja itu. Itu melet gitu dia di ujung kamar mandi tuh. Jadi kayaknya pas minum itu mungkin dia udah kesakitan kalau udah mulai kejang ya. Dia jatuh pintu kamar mandi setengah, kepala dia gini. Jadi kepalanya agak keluar gitu. Itu sampai itu Bang Rohman tuh teriak-teriak kayak gitu. Sampai ambilin kain buat nutupin dia maksudnya gitu. Langsung dia mau turun serba salah, dia mau turun tapi ketemu dia kan. Dia membukain pintu utama maksudnya Bang Rohman itu. Membukain pintu utama sekarang. Biar bisa pada masuk. Nah, biar pada masuk tuh keluarganya gitu, mau diapain? Mau bawa yang bapaknya nggak bisa, berat, gemuk. Lain perempuan nggak bisa naik. Dia serba salah. Ada rasa takut juga kali dia mau lewat situ kan. Akhirnya sama teman saya namanya Lutfi kan. Pi, udah cepetan lu turun, ambil tangga. Dia nangis aja. Lu jangan nangis, sambil bukain pintu cepetan biar selesai katanya. Dia nggak tahu bunuh diri apa-apa ya, tadinya
nggak kepikiran bunuh diri atau apa ya. Iya. Cuman kalau dibalik dari sekarang nih saya ingat emang tuh ada baygon dipegang gitu loh. Dan itu cerita-cerita itu mulai menguap sekitar semingguan baru nguap tahu kalau dia bunuh diri gitu loh. Itu sampai apa ya, si teman saya itu sampai diseret sama Bang Rohman tuh suruh turun, ayo bukain pintu cepetan, ayo bareng bukain pintu. Bang Rohmannya juga takut. Dia bukan takut apa, nggak tahu lah dia takutnya takut gimana, nggak tahu lah takutnya takut apalah. Yang jelas dia minta temenin, ayo cepet gitu. Sampai buka pintu, bingung kuncinya mana, kuncinya nggak ada. Kuncinya nggak ada, kuncinya dipegang sama si Bibi itu kan, dia ngunci dari dalam. Dia nyimpen. Dan kuncinya dicabutin. Nah yang pergi nggak megang kunci, kuncinya kan sama dia kan yang jaga rumah. Akhirnya udah ngambil apa aja, udah pintu dijebol aja udah. Kebetulan ada besi panjang linggis, dijebol aja, sampai kaca juga dipecahin udah. Itu udah, wah itu rame deh tuh, udah rame banget. Itu ketahuannya maghrib. Jadi dia tuh meninggal kayak udah lama, udah sekitar berapa jam lah gitu ya, udah lebih dari 2 jaman lah. Jadi dia meninggal itu karena sebelum habis asar itu dia masih keluar bawa baju, kayak udah direncanain, mau mati apa gimana, baju nggak tahu mau dibawa kemana. Ada tetangga yang lihat, pantesan tadi siang dia bawa barang banyak banget, kayak baju gitu. Saya tanya mau kemana, katanya mau ke rumah saudara. Gitu, saya pikir udah nggak balik lagi. Nggak tahunya dia udah sempat pulang lagi. Nggak ada yang ngelihat. Nggak ada yang lihat. Tetangga taunya tuh rumah kosong, si itu pergi, lampunya gelap semua, udah mau maghrib, nggak ada yang nyalain lampu. Padahal dia udah pulang, cuman nggak ada yang lihat tetangga. Gitu, makanya pas kakaknya pulang tuh datang, tetangga bilang, pergi kok tadi, pergi bawa ini gitu loh, karena lampu nggak nyala, dia yakin pergi, nggak taunya ada di dalam. Nah, udah bayangin udah maghrib, kita naik maghrib ya, habis ajan itu kita naik bawa senter kecil, begitu nyenter ke bawah masuk kolong langsung lihat muka dia begitu, gimana kita nggak panik nggak sih, ya kan? Udah disenterin mau buka pintu masuk yang keturun bawah, gue lihat pas banget pala dia di kamar mandi itu, di senter, mukanya melet gini. Saya sampai sekarang masih inget banget. Wah itu udah bener-bener ya. Kalau bener-bener saya ngeliat orang baru mati itu dia doang. Karena saya deket banget sama dia main. Orang kalau ngadu ikan cupang ke rumah dia. Saya dulu inget zaman ikan cupang, dulu inget banget. Memanggil dia Bibi suka bikin ini saya makanan kalau lagi main ikan sama dia, sama teman saya itu. Makanya teman saya nangis banget karena bibinya dia, sayangan dia. Itu serem banget emang dah. Kalau saya bilang itu pengalaman paling ini dah. Itu masih lama, itu saya ingatnya itu lama banget. Hilangnya lama, benar-benar lama. Sampai udah SMA aja tuh udah 5 tahun apa saya main ke rumah teman saya masih deg-degan, masih ngedeg aja. Ini kan si korban ini, katakanlah si almarhumah ini ya, itu kan dia sempat keluar rumah sebelum dia bunuh diri. Nah, orang pertama yang curiga kalau dia ini bunuh diri itu siapa, kalau boleh tahu? Orang curiga bunuh diri itu sebenarnya dia pernah cerita sama tetangga yang di depan. Yang dia ngelihat dia bawa pakaian pergi. Nih, dia sering curhat ke dia. Dia sering curhat. Nah, kemungkinan dihubungkan sama cerita dia yang suka direndahin sama saudara-saudaranya dia di rumah itu. Ada satu orang namanya Bi, siapa, ada lagi Bi lagi. Itu sama adiknya dari bapaknya juga gitu loh. Itu dia curhat. Dia tuh sakit hati. Ini saya udah tua, gak kawin gini gitu loh. Itu udah lama lah si tetangga ini cerita, namanya kalau nggak salah, saya kenal anaknya itu Indri kalau nggak salah, ibunya saya lupa Bu siapa, Bu Indra kalau nggak salah, bapaknya Indra namanya. Bu Indra ini ceritanya lancar, ngejelasin, Bibi ini sering cerita sama saya gini. Itu bapaknya langsung marah sama si adiknya itu yang suka nginin dia. Jadi ditambah lagi dia ngeliat dia bawa pakaian keluar dibungkus
tas tapi masih kelihatan pakaiannya keluar. Itu ada, kalau nggak salah dia bilang ada 3 tas. Dia bawa yang satu di tenteng, yang dua di tenteng, yang satu di cangklong sama dia. Lumayan gede ya tas, kata dia. Nah itu yang membuat dia, mungkin ini persiapan dia mau bunuh diri. Kayak dibawa-bawain barangnya. Berarti dia ngeduga itu kalau dia bawa pakaian itu mau bunuh diri gitu. Mau bunuh, ada persiapan. Karena apa? Dia nggak tahu orang tuh udah di dalam lagi. Itu. Nah berarti dia di rumah itu sendiri? Sendiri. Kesehariannya memang sendiri, tinggal sendirian karena pada kerja. Pada kerja. Keluarganya, iya, bapaknya kerja, terus anaknya main sama saya tuh kuliah. Dan pulang pun jarang, maksudnya pulang jarang tuh, udah pulang juga main lagi gitu. Nah pada saat kejadian itu mereka sekeluarga lagi pergi. Bukannya kerja tapi pergi sekeluarga, lagi pergi. Kan dia orang Cianjur kalau nggak salah. Kalau nggak salah dia tuh lagi pulang ke Cianjur pada saat itu kalau nggak salah. Karena sebelum teman saya pergi itu, saya sempat ngobrol sama teman saya, lu besok jadi Cianjur? Jadi katanya, tapi cuma sebentar katanya, pagi pulang sore kata dia, nggak nginep gitu loh. Emang udah biasa dia sering bolak-balik ke Cianjur, itu udah biasa gitu. Jadi ya itu tetangganya itu yang ceritanya paling lancar. Jadi dia nampung terus tuh cerita dari si Bibi itu. Sampai katanya Bibi itu sempat bilang katanya, mending saya mati aja dah gitu katanya, daripada bikin susah orang gitu. Pasrah ya. Gitu. Sampai tetangga tuh nggak boleh gitu katanya. Harus sabar katanya, makanya sholat gitu, gini-gini dia ini diceramahin sama tetangga. Gitu. Habis gimana Bu, saya udah gini-gini masih aja gini. Namanya jodoh kan kita nggak tahu Bu, gitu. Iya. Terus ya nggak selain itu juga sih, adalah apa pokoknya kayak sirik bagaimana nggak ngerti dah saya itu. Tapi kalau boleh tahu dulu itu almarhumah itu kisaran usia berapa memang? Saya tuh masih belasan ya dulu ya, itu dia sekitar, kalau nggak, belum tua banget ya, ya kalau untuk ukuran perempuan mungkin udah dibilang tua ya. Udah di atas 30 sih pada saat itu. Makanya dia bilang perawan tua atau apa gitu, diledekin ya sama saudaranya, perawan tua atau apa gitu loh kalau nggak salah. Berarti sumber informasi pertama kali ada dugaan bunuh diri itu dari tetangganya itu? Nah tetangganya langsung ngobrol sama kakaknya, bapaknya teman saya, langsung cerita. Cuman nggak pada saat itu ya, karena pada saat itu kan lagi kalut ya, lagi nggak pikiran itu. Begitu udah mulai proses pemakaman lah, baru dah tuh cerita. Dia bilang, saya bukannya mau fitnah apa-apa kata dia gitu loh. Seingat saya si ibu saya yang cerita sama saya, karena ibu saya kan ikut ngelawat. Jadi saya cuma cerita apa adanya yang dia sampaikan ke saya gitu. Jadi cerita kayak gitu, bla 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 gitu. Makanya abis itu kan langsung diusir tuh adanya dia yang apa nginain itu, langsung diusir dari rumahnya. Langsung diusir sama bapaknya teman saya itu. Langsung diusir. Besoknya langsung suruh pergi. Itu. Oke, teman-teman, mungkin sampai sini dulu video di Indra Stories kali ini. Nah, mungkin kalian yang udah mendengarkan cerita dari Bang Ape tadi, itu kita bisa banyak mengambil pelajaran ya, baik dari sisi positif maupun sisi negatifnya. Dan pesan yang gue tangkap dari cerita tersebut adalah, gue menyimpulkan, segala sesuatu itu, segala masalah itu tidak harus diselesaikan dengan cara bunuh diri, tapi bisa diselesaikan dengan cara kita sharing dengan orang-orang terdekat, minta solusi dan minta nasihat. Seperti itulah mungkin jalan keluar dari permasalahan kita. Oke, sebelum gue tutup nih, gue mau ingetin kalian, buat kalian yang belum subscribe, buruan di subscribe biar kalian gak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Ya udah, gue Indra dan Bang Ape pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.